sudah menginjak hari yang ke-27. Semoga puasanya lancar terus sampai akhir ya. Amin. Berjumpa lagi dengan Bu Ima dan Bu Rahmi di acara Manik-Manik. Mari menambah ilmu menari. Di acara ini Bu Ima dan Bu Rahmi akan tutup dengan tema menahan hawa nafsu. Kenapa kami menahan hawa nafsu? Untuk menjawabnya, kita simak video ini. Setiap manusia yang hidup dan bernyawa pastinya mempunyai nafsu. Ada nafsu yang baik maupun yang buruk. Jika nafsu kita mengarah kepada sesuatu yang baik dan sesuai syariat, maka ini adalah nafsu yang terpuji. Dan sebaliknya, jika mengarah pada sesuatu yang buruk atau bertolak belakang dengan syariat, maka ini merupakan nafsu yang buruk. Maka dalam pepatah mengatakan memerangi nafsu yang buruk juga merupakan suatu jihad yang terberat. Sebab memerangi nafsu seperti memerangi diri sendiri, dan hanya diri kita yang mampu mengendalikannya. Hal ini memang perlu untuk dilakukan agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang tercela atau merugikan orang lain. Sebab nafsu kita tersebut dalam ibadah puasa Ramadan mengharuskan umat Islam untuk menahan hawa nafsu. Allah SWT memerintahkan untuk berpuasa 1 bulan penuh agar umatnya belajar menahan hawa nafsunya. Maka dari itu, kalian harus bisa memerangi hawa nafsu yang timbul atau muncul dari dalam hati diri kita. Memerangi hawa nafsu adalah salah satu bentuk jihad umat muslim di mana Allah menjanjikan surga kepadanya. Kenapa kita harus memerangi hawa nafsu? Karena setan akan selalu membisikkan godaan ke dalam hati manusia. Bahkan kebaikan dan ibadah bisa jadi dipengaruhi oleh hawa nafsu. Jangan sampai kita termasuk teman-teman setan yang dirindukan. Ih, serem! Nah, setiap manusia selalu diberikan pilihan, baik atau pilihan yang buruk. Contohnya, kita sedang merasa lelah karena belajar dan kita memilih tidur. Nah, ada baiknya kita perangi nafsu kita untuk tidak tidur. Ada tidak doa untuk memerangi hawa nafsu? Jawabannya ada. Kita doa bersama-sama ya. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal amali wal ahwa. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal, dan hawa nafsu yang jelek. Hadis riwayat Tirmizi. Contoh lainnya ketika bersedekah, sholat, dan melakukan kebaikan. Ternyata motivasinya adalah hawa nafsu agar mendapat pujian atau sanjungan. Nah, itu jangan dilakukan ya anak-anak, karena itu adalah dorongan dari hawa nafsu kalian. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu harus atas dasar karena Allah. Karena dorongan hawa nafsu harus disertai keikhlasan. Jangan karena ingin dipuji. Hal ini sesuai dengan penegasan Al-Quran yang artinya karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 53. Nafsu tersebut jika dibiarkan atau tidak dikendalikan, maka setiap perilaku manusia tidak akan baik. Berkata tidak jujur, melakukan fitnah, mengadu domba adalah sebagian kecil dari praktik menturutkan nafsu. Jika nafsu tersebut dibiarkan tanpa kendali, sosok manusia yang diciptakan dengan sempurna itu akan menjadi sosok yang jahat. Maka sebaiknya kita harus mengendalikan hawa nafsu kita. Jika nafsu dikendalikan, akan melahirkan manusia yang beranak mulia. Tetapi, jika kita membiarkan hawa nafsu seperti tidak bisa menahan sifat marah, maka yang akan terjadi, sifat marah dibiarkan akan menimbulkan pertengkaran. Maka dari itu, kita harus bisa mengendalikan diri.
dari hal-hal yang buruk. Pengendalian tersebut sebagaimana yang dimaksud, yaitu dibangun dari ibadah puasa sesuai dengan tujuan inti puasa, yaitu al-imsak, yang berarti menahan diri atau mengendalikan hawa nafsu. Jadi, dengan berpuasa diharapkan lahir kemampuan menahan diri dan kemampuan mengelola nafsu pada diri setiap orang yang berpuasa, agar yang lahir adalah kebaikan dan akhlaknya yang mulia. Nah, itu tadi kultum dari kami tentang hawa dan nafsu. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan menurunkan hawa nafsu agar kalian semua terhindar dari keburukan. Ada pantun nih. Wah, apa tuh Wima? Petik mangga dapat 5. Cakep. Cuci dulu supaya bersih. Cakep. Kultum kami tidaklah lama. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.